Saya rekam ah. Coba. Enggak, Pak. Kurang. Deketin aja wajahmu, tempelin sama laptop. Oke, silakan. Video yang paling berkesan buat saya yang musik videonya Endang Sukamti yang Yakin. Sama Behind the Scene Yakin. Alasannya karena arti di balik liriknya sama di balik musik videonya, Pak. Apa itu maknanya menurut kamu? Kalau dari liriknya secara menyeluruh itu kan ngingetin kita untuk yakin dalam mendapatkan sebuah pencapaian. Terus maju apapun yang terjadi. Nah, dari musik video sendiri saya research, Pak, dari Google. Oh, bagus. Kalau itu terinspirasi dari aktivitas Endang Sukamti waktu dia ngebantu warga Pulau Kepa di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sama seperti keyakinan Endang Sukamti saat membantu warga Pulau Kepa itu mendapatkan air bersih dengan memasang mesin SWRO. Video klipnya juga dibuat di dalam air karena terinspirasi dengan bantuan air bersih yang diberikan Endang Sukamti. Bagus ya. Saya nggak sampai segitunya ya, Magda. Memang tapi saya tahu. Terima kasih, ini bagus sekali ya. Tidak sekadar melihat tapi mencari data yang lebih kuat. Nah ini bagus, saya senang kayak gini. Maksud saya kayak gini ya, kamu mencari lebih dari yang saya tahu juga. Memang saya tahu Endang Sukamti itu selalu bikin album di outdoor, jadi rekamannya tuh tidak di studio kayak zaman-zaman dulu ya. Dia membuat video klip itu, membuat lagunya langsung di alam dan sebulan tinggal di tempat tersebut. Dan seperti yang selalu saya pegang juga prinsipnya, dia selalu memikirkan apa kontribusi saya terhadap daerah tersebut. Nah, kamu harus mikir juga sama, apa yang bisa kamu berikan ke lingkunganmu, ke keluargamu untuk saat ini. Bagus, Magda, terima kasih. Sangat luar biasa. Sampai mencari data lebih loh, guys. Ini senang saya. Ya, itu salah satu yang sangat menarik diawali dengan Magda dari pengertian dan juga apa yang dia dapat dari videonya. Videonya tidak asal membuat bahwa sebuah video klip itu harus ada maknanya di balik lagunya. Kayak itu kenapa lagu-lagu zaman sekarang kurang banyak berkesan ya. Karena mereka hanya mencari sisi-sisi yang lagi booming aja. Lagunya Endang Sukamti itu rata-rata setahun dia satu album. Tapi lagunya Beken itu mungkin setelah 3 tahun. Itu biasanya. Tidak langsung naik. Seperti lagunya Didi Kempot. Lagunya Didi Kempot yang Cidro itu dia rekamannya tahun 89. Terkenalnya baru tahun 2019. Butuhkan waktu sekitar 30 tahun teman-teman untuk dia menjadi lagu yang booming. Itu. Lagu Sampai Jumpa misalnya yang buat perpisahan kita SMA waktu itu ya. Mungkin kita juga Sampai Jumpanya Endang Sukamti itu lagunya sudah lama sekali, 2000 berapa, 15 atau berapa. Baru naik tahun 2019. Oke, terima kasih Magda. Selanjutnya saya pengen Jojo, ayo. Oke, Pak. Jadi itu saya itu nonton yang tentang Didi Kempot yang Kempot itu berasal dari namanya itu berasal dari mana? Ternyata setelah saya telusuri lagi ternyata itu dari kelompok kayak penyanyi jalanan gitu. Nah, habis itu dia juga menceritakan tentang perjalanan dia dari mulai ngamen di pinggir jalan sampai akhirnya jadi maestro yang luar biasa begitu, Pak. Habis itu jadi menurut dan dia juga bilang kalau nama ini itu membawa keberuntungan baginya. Nah, makna yang saya dapatkan itu jangan pernah menyerah menggapai impian gitu, Pak. Bagus, jangan sampai menyerah ya. Kamu mendapatkan poin positifnya. Juga tambahan juga karena saya pecinta Didi Kempot dari kecil. Jadi bapak saya selalu menyiapkan lagu Didi Kempot. Ada sebuah kejadian unik gitu. Pernah ada orang, saya pernah ceritakannya ya. Pernah ada orang dari Suriname. Tahu Suriname ya? Tahu Amerika bagian. Tahu dah. Yang Amerika tuh. Amerika Selatan. Yang banyak Jawa. Suriname karena dulu kakek nenek kita ada yang dibawa ke sana untuk menjadi katakanlah budak waktu itu.
Lalu turun-temurunnya itu masih banyak orang Jawa di sana. Jadi hampir 70% itu menggunakan bahasa Jawa juga. Lalu tahun 2000-an kalau nggak salah ada kedatangan tamu dari Suriname. Dia ke Indonesia itu coba nyari apa coba? Nyari DVD dan kasetnya Didi Kempot. Itu tahun 97, ya tahun 97. Mereka ke Solo mencari kaset Didi Kempot, jadi beli piringan banyak banget itu. Masih dalam bentuknya DVD dan CD ya. Lagu-lagu baru-barunya. Dan terakhir sebelum dia wafat itu kan Didi Kempot itu lebih terkenal daripada penyanyi aslinya sana, penyanyi negara tersebut. Dia sejajar dengan presidennya di sana. Bayangin, seniman bisa sejajar dengan presidennya di sana. Bahkan ada, kalau kalian lihat video itu ada juga pernah mengatakan Didi Kempot sampai orang gila pun tahu bahwa itu penyanyi terkenal di negara Suriname sana. Makanya cukup. Di Suriname dia membuat 17 album, guys, bayangin. Merekam 17 album di negara Suriname. Luar biasa banget kan. Walaupun kalian tidak bisa menikmati lagi secara live, mungkin itu suatu kebanggaan untuk kita semua. Bagus, terima kasih, Cuk. Selanjutnya, daripada saya nunjuk anak yang nanti ternyata belum ngerjain kan, kasihan nih. Saya belum tahu. Oh, Deren aja, Der. Ya, Pak. Oh, video yang mana, kamu? Suara saya jelas kan? Suara saya jelas, Pak? Jelas. Nggak kayak kemarin Sabtu kok, ini jelas banget ini. Jadi saya nonton yang Didi Kempot yang link kedua yang tentang kayak usaha untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, jadi saya memilih yang link kedua karena dalam video tersebut banyak pesan-pesan yang sangat membangun. Misalnya seperti jika mau menekuni sesuatu jangan melihat hasilnya terlebih dahulu, tetapi tunjukkanlah bahwa usaha kita pantas mendapatkannya. Terus video ini juga mengajarkan saya untuk mendapatkan sesuatu atau hal yang kita inginkan, kita harus memiliki tekad yang kuat. Kan misalnya kayak Didi Kempot itu pernah nekat ninggalin keluarganya buat ngamen di Jakarta selama 3 tahun. Itu kan pasti ada tekad untuk mendapatkan sesuatu kan, Pak? Ya, pasti. Sebelum dia rekaman kan. Nah, terus dia juga bilang kita itu jangan malu untuk berkarya. Bagus. Ada lagi? Saya suka karena ininya aja sih, Pak, apa? Nilai-nilai usahanya dong. Termotivasi nilai perjuangannya ya. Nah, ya. Terus, terima kasih, Deren. Yang perlu kalian ketahui juga, saya kalau memberikan materi seperti ini, saya pasti memastikan mencari sumber seperti yang Magda lakukan. Tapi yang Magda saat lakukan itu saya belum sampai ke situ. Tapi pada dasarnya, saya punya data yang kuat juga untuk memberikan video tersebut. Memang benar yang katakan Deren ya, Didi Kempot itu memang dari jalan ke jalan. Bahkan ketika dia memutuskan menjadi seniman, jadi kalau nggak salah SMP gitu ya, dia sudah memutuskan menjadi seniman dan bertanya pada ibunya gitu, beneran kamu menjadi seniman? Seniman itu nggak akan ada uangnya loh, nggak akan bisa hidup kamu. Memang betul ya, di awal-awal dulu tuh nggak ada harga dirinya seniman itu. Seperti PNS dulu ya, PNS dulu bukan PNS sekarang. Sebelum tahun 2000-an gitu. Misalnya kayak bapak saya tahun 91 itu, gaji bapak saya sebagai pegawai negeri itu lebih tinggi di bawahnya tukang becak, teman-teman. Bayangin. Itu tahun 91, 92 ya. Gajinya sama tukang becak aja bapak saya sering diejek. Tapi setelah tahun 2000, zamannya Pak Abdurrahman Wahid gitu, semua berubah seperti sekarang ini. Gabriel Didi Kempot dia berjuang dari awal, bahkan sampai dia diajak pulang ke rumahnya kakaknya Mami Prakoso ya, seniman Srimot terkenal. Dia nggak mau untuk tinggal bersama, dia nggak mau. Tapi kalau dikasih uang untuk hidup, dia masih mau. Itulah prinsip hidupnya. Bagus pokoknya. Dia sering disusulin kakaknya di trotoar untuk diberi makan dan lain-lain. Nah, ya seperti kalian pernah dengar kata-kata ada seorang komedian
ketika dia tinggal di jalanan, di emper-emperan ketemu tukang mie ayam, tukang bakso, tukang becak, dia melawannya jago. Tapi ketika dia sudah di perumahan elit, dia nggak punya lagi bahan lawakan. Pernah dengar kata-kata itu? Niko udah pernah dengar kata-kata itu? Pernah deh kayaknya. Ya pernah ya mungkin ya. Ada yang tahu maksudnya? Ketika kita hidup di jalanan, kita bisa banyak materi, lalu kalau di lingkungan perumahan elit, lalu kita tidak punya lagi materi. Ada yang tahu maksudnya? Materi untuk ini ya, memberikan informasi maksudnya. Aku mau nyoba, Pak. Coba. Ada yang bisa menjelaskan ke saya maksud kata-kata itu? Mau nyoba jawab boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Agak kerasan, deketin aja. Oh, enggak. Jadi kan kalau misalnya kita gimana sih Pak, jalanan gitu ya, kata-katanya. Kita itu kan dapat kayak pelajaran hidup buat dapat duit lah, buat susah payah lah, buat menghargai perjuangan orang lain. Terus kalau misalnya kita pindah ke tempat rumah orang kaya itu kan kita jadi kayak kita udah dapat semuanya, jadi kita nggak ada yang kita pelajarin. Gitu bukan sih, Pak? Boleh, boleh. Bagus, bagus. Boleh. Baik, Nail. Bagus. Okay. Ya seperti yang saya bilang tadi, definisi ini terserah kalian, karena kan masih anak-anak. Saya nggak mengharap lebih, tapi ini bagus yang sampaikan. Terima kasih, Nail. Bukan berarti kamu kalau sudah kaya terus nggak bisa melawak ya, nggak gitu maksudnya ya. Tapi lebih pada lingkungan. Kamu pernah lihat gitu orang-orang gini loh, ketika kita lihat kumpulan pengayuh becak nongkrong, mereka bercanda ketawa-ketawa kan. Saya jarang lihat tukang becak terus marah-marahan sama temannya. Kita akan belajar di situ adalah mengucapkan syukur, bagaimana mereka bersyukur bahwa dengan hasil berapapun mereka tetap bisa hidup. Tapi di sana jarang ada baper. Saya mempraktekkan itu di sekolah. Ketika saya berkumpul dengan Pak Rubes, dengan Pak Maman, Pak Kardi itu, saya pengen mencari bahan lawakan di kelas. Ketika saya bercanda dengan mereka, yang nggak baperan orangnya ya, saya akan punya banyak materi untuk saya bawa ke kelas. Tapi ketika saya merasakan sendiri di Resinda gitu, mungkin karena saya bukan orang tetap di situ ya, sehingga saya merasa kayak saya hidup sendiri di situ, nggak ada kehidupan gitu. Keluar tangganya sibuk sendiri, di blok saya loh, nggak tahu di blok lain. Jadi memang misalnya Sule, kalau kamu tahu Sule lah pasti ya, masuk nggak tahu bangetan. Nah, Sule itu rumahnya sengaja dibikin besar, tujuannya hanya satu. Dia ingin menampung teman-temannya yang seniman agar duduk bareng di sana, tinggal di sana bareng. Yaitu tadi kembali lagi bahwa dia akan mempunyai banyak materi lawakan karena sering berkumpul dengan teman-teman yang sama dan mereka itu tidak ada beban. Coba kalau nggak percaya kamu lihat Sule ya, rumahnya gede, teman-temannya suruh nginep di sana semua. Itu bagus. Ini Naya saya berikan nilai loh. Mungkin nambah lagi siapa ya? Oh Nadine. Dari beberapa video yang sudah disediakan, video perspektif Didi Kempot, formula Didi Kempot merebut generasi milenial merupakan video yang paling menarik dan berkesan bagi saya. Mengapa? Karena pada video ini Didi Kempot berbagi cerita mengenai pengalamannya dalam bermusik. Beliau mengatakan bahwa ia tetap konsisten dengan apa yang ia kerjakan, tetap berkarya, dan selalu mencari inspirasi dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, karyanya yang dikenal sebagai lagu berbahasa Jawa atau tradisional masih tetap bertahan selama 2 generasi, baik generasi X maupun generasi milenial. Beliau juga memberikan pesan yang harus dipegang oleh anak-anak zaman sekarang, termasuk generasi milenial dan generasi Z seperti kita. Patah hati boleh, tapi patah semangat jangan, pesan beliau. Saya sangat setuju dengan ucapannya tersebut. Menurut saya, terus merasa sedih hingga terpuruk dalam patah hati akan membuang waktu secara percuma. Kita harus ingat
bahwa kita sebagai generasi muda masih memiliki perjalanan yang panjang, dan buktikan dengan patah hati itu tidak akan membuat kita kehilangan semangat. Mantap banget. Kamu baca atau gimana? Bisa lancar banget. Sambil ngebaca dikit, Pak. Lancar banget ya. Bagus. Saya senang kalau kalian bisa mengambil makna dari video-video tersebut. Walaupun ya tinggal bagaimana nanti kita mengamini dan melaksanakannya ya. Bukan menjadikan pedoman hidup. Bagus, Bernardine, kamu mengambil makna yang luar biasa bahwa patah hati memang boleh. Kalau kita belum pernah patah hati, bayangin, saya nggak tahu nih, yang belum pernah pacaran gitu, nggak jaminan ya, maksud saya yang belum pernah punya rasa cinta dengan lawan jenis dan tidak merasakan patah hati. Bayangkan ketika kamu patah hati di usia kuliah, kalau enggak kamu sudah mau berkeluarga terus kamu patah hati, pasti rasanya lebih sakit itu. Makanya ada lagu yang terlatih patah hati kan, memang benar kok. Patah hati itu juga harus terlatih, guys. Gagal itu juga harus terlatih. Sukses itu juga nggak harus langsung dapat sukses, pasti ada prosesnya. Memang itu poin-poin yang bagus dari seniman-seniman yang bisa menjadi panutan. Memang patah hati itu. Patah hati boleh, tapi patah hati lebih baik dijogeti. Nyanyi aja, nikmatin aja. Wah, bagus sekali. Kaget saya, nanti lancar banget ngomongnya. Luar biasa. Sampai saya kayak ini loh, kayak mesin ketik gitu cepot, takut lupa kayaknya, kata-katanya nyambung aja terus. Nggak usah diselah. Bagus, bagus, bagus. Saya foto lagi siapa ya? Lia, ayo ya, Lia. Ini anak yang kadang dikasih kerjaan nggak mau nih. Lia, ayo Lia. Ya ampun, oke. Saya saya analisis video yang waktu behind the scene-nya sama video musiknya. Saya mengambil itu karena maknanya menurut saya menarik. Jadi dalam video itu kan ada dua alur si barista nih. Pertama si barista yang langsung menghampiri si wanita, si cewek itu, dan dia langsung ajak kenalan dan berakhir bahagia. Alur satunya lagi yang dia terus saja berdiam diri, terus baru mau menghampiri si cewek itu, tapi udah keduluan sama cowok lain. Jadi maknanya kita jangan berdiam diri saja. Bentar Pak. Kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik dan jangan menyanyiakan waktu yang bisa saja berujung dengan penyesalan. Terus kalau dilihat dari behind the scene-nya, si Endang Sukamti ini dia banyak mencoba yang baru. Kalau saya search sih, dia di musik video ini, kalau di video-video yang lain, dia kayak melalui tahapan color grading gitu. Cuman kalau untuk di video musik waktu ini, dia cuma kayak memakai krunya, nggak pakai kayak tahapan color grading gitu. Terus untuk latar belakangnya sendiri, kan itu kayak tembok-temboknya gitu kan kayak dikasih kertas kayak warna-warni pastel gitu kan. Terus baju kostumnya si Endang Sukamti ini juga pakai kostum berwarna pastel. Terus saya dengar di behind the scene-nya salah satu krunya bilang kalau dia juga awalnya ragu untuk kayak warnanya kan nabrak gitu kan, udah baju pastel, terus temboknya pastel, nggak nabrak gitu. Terus pas dirundingin sama Erik Sukamti bilangnya, udah nggak apa, terobos aja, siapa tahu ini penemuan baru. Jadi makanya saya bilang di sini banyak menemukan hal-hal baru. Misalnya kayak tadi color grading itu, tapi di sini tidak pakai. Terus yang warna itu juga sebagai penemuan baru, gitu Pak. Dari mana lagunya gimana menurut kamu? Tadi udah ya kamu depan ya? Jangan menyanyikan waktu ya? Gimana? Yang awal. Gimana Pak? Udah kamu jelasin tadi dari awal yang lagunya itu maknanya. Jangan menyanyikan waktu ya? Iya. Terima kasih Lia, kamu sekali lagi seperti penjual bakso aci pakai boraks ya. Nggak ada wajahnya, nggak kelihatan guys. Tuh, coba tutup hidungnya gini. Saya kemarin cuma cilok, itu memang tak kasih borak. Dikasih tahu dari kemarin masih aja sama. Terima kasih Lia, memang saya nggak sejauh itu. Sekali lagi ini sama kayak Magda, saya nggak sejauh itu mencari pengertiannya, dan terima kasih kamu mencari sejauh itu.
Biasanya memang menggunakan color grading karena dia punya universitas sendiri ya. Jadi anak buahnya itu kompositor namanya, sering menggunakan color grading biar hasilnya luar biasa. Tapi memang itu fix membuatnya dengan direkturnya selalu Erik Sukamti. Direktur itu yang menentukan bahwa ini bagusnya ini pakai ini, itu si Erik Sukamti. Hampir semua video klipnya. Jadi memang dominan sekali seorang Erik Sukamti ini. Dan dari mana lagunya saya sangat setuju, makanya saya selalu pengen memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Saya yakin tidak semua anak di sini akan menikmati diskusi ini, tapi semalas-malasnya tetap kamu mendengarkan. Karena secara psikologi, ketika kita ngantuk, ketika kita malas, itu sebenarnya waktu tertepat untuk kita mendengarkan sebuah ucapan dari seseorang. Makanya doa itu paling nyaman kalau mau tidur dan bangun pagi. Karena ketika gelombang tubuh kita itu masih rileks. Kalau malas, ngantuk itu kan rileksnya nggak karuan, sampai mau bablas. Itu bagus. Terima kasih, Lia. Mungkin 2 lagi. Nggak kejar kayak waktunya ya. Kita ini dulu, kita close dulu. Lalu kita akan menyiapkan 4 orang lagi. Terus kita mulai. Gitu ya. Kita keluar dulu guys, lalu masuk lagi. Terima kasih. Yuk.